Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita duduk bersama di tempat yang mulia ini, di mana ini adalah bagian daripada kajian rutin kita tiap malam Rabu. Di dalam kajian rutin kita ini, kita akan menelaah secara kontinu atau terus-menerus membedah bagaimana kita itu mengamalkan dari 114 surah dan juga hadis-hadis Nabi yang diperintahkan untuk diamalkan kepada kita. Itu yang kita telah, itu yang kita bedah. Apa yang kita cari, karena amal utama yang akan dihisab adalah sholat, maka kita diharuskan untuk mengerjakan sholat, maka harus dengan ilmu. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana ketika kita mengerjakan dari rukun 13 itu, kita mengenalinya dari makna atau arti gerakannya, kemudian makna dan arti daripada bacaan di dalam sholat. Untuk malam hari ini kita melanjutkan pada bab yang kedua atau rukun yang kedua. Di sini kita akan masuk pada bab berdiri betul. Kalau minggu kemarin kita membahas pada hukum niat atau bab niat, makna niat atau rahasia niat. Maka pada malam hari ini kita akan membahas makna berdiri betul. Di dalam sholat ada yang disebut rukun. Maka rukun itu apabila tidak terpenuhi, maka tidak disebut dengan sholat. Lalu bagaimana ketika rukun berdiri betul ini? Maka ada syarat-syarat sahnya ketika berdiri betul. Semisal menghadap kiblat, berdiri menghadap kiblat, kemudian mengatur jarak 2 kaki. Itu kan termasuk adanya syarat sah, syarat untuk berdiri betul. Di sini disebut dengan aturan atau cara berdiri betul. Kemudian mengatur pandangan 2 mata ke tempat sujud itu pada saat berdiri betul. Jadi syarat-syarat berdiri betul itu kita atur dulu 2 jarak kaki kita. Nah, jadi boleh 1 jengkal, boleh 5 jari. Terkadang ini diartikan atau dipahamkan yang 5 jari untuk perempuan. Sebenarnya laki-laki perempuan itu sama. Jadi ambil yang sejengkal boleh. Namun pada kenyataannya ada hal lain lagi yang kita temukan sampai ia merenggangkan jarak kakinya karena yang mengatur kepada sah yang berikutnya. Di sinilah. Sedangkan syarat sah daripada rukun berdiri betul itu mengatur 2 kaki atau telapak kaki. Kemudian mengarahkan pandangan mata hanya ke tempat sujud. Jadi di dalam sholat itu tidak boleh mata itu berpindah pandangan daripada tempat sujud. Dari awal berdiri betul itu sudah tersusun mata ke tempat sujud. Maka sampai selesai pada rukun 13, gerakan mata itu hanya boleh berpindah pada 2 hal, yaitu pada saat isyarat di dalam syahadat, kemudian akhir sholat atau menutup sholat pada rukun salam. Kemudian meletakkan 2 lembung ibu jari membetuli kedua samping paha. Ini syarat. Jadi kita sampaikan syarat berdiri betul. Yang dimaksud dengan lambung atau lembung ibu jari itu adalah yang disebut. Maka lambung ibu jari ini diletakkan ke samping paha. Nah, dengan jari-jari lurus. Kenapa?
Karena ketika kita mengangkat, maka otomatis tangan ini tidak akan merubah gerakan. Nah, posisi itu nanti akan kita bahas. Kemudian menghadap kiblat yang disebut dengan kiblat dada. Inilah yang disebut dengan syarat berdiri betul. Namun ketika ada yang disebut dengan ruksah atau ketidakmampuan atau yang disebut dengan sakit, bisakah kita berdiri betul? Karena ini berdiri betul bagian daripada rukun, dalam kondisi apapun kita diwajibkan memenuhi syarat berdiri betul dalam keadaan apapun. Nah, disinilah banyak orang yang tidak memahami atau bingung. Bagaimana orang sakit kan ia sambil berbaring, di mana yang disebut dengan berdiri betul. Inilah pada malam hari ini kita akan membahas makna berdiri betul. Sehingga apabila kita mengetahui makna berdiri betul, sholat dia dalam keadaan berbaring, ia tetap terpenuhi rukun berdiri betul. Ia sholat sambil berlari, terpenuhi rukun berdiri betul. Ia sholat dalam kendaraan, artinya sambil mengendarai. Ia sambil sholat di atas kuda, tetap terpenuhi rukun berdiri betul. Kalau kita sudah mengenal siapa sesungguhnya berdiri betul itu. Di dalam berdiri betul itu ada dua hal yang harus kita maknai. Yang pertama adalah disebut dengan diri terperi. Apa yang dimaksud dengan diri terperi? Diri terperi ini adalah awal kejadian sebelum diri jasad ini ada. Itu disebut dengan diri terperi. Jadi yang disebut diri terperi itu adalah awal-awal kejadian bagaimana Allah menciptakan alam semesta beserta isinya termasuk diri kita. Ini disebut dengan diri terperi. Misalnya ketika Allah ingin dikenal, maka ia mengembuskan atau meniupkan rohnya. Nah, ini sudah muncul, disebut dengan diri terperi. Maka kita simpulkan diri terperi itu adalah susunan roh hingga menjadi wujud. Jadi bagaimana roh itu berproses hingga jadilah alam semesta beserta isinya, disebut dengan diri terperi. Nanti kita akan bahas dengan yang urut. Kemudian ada yang disebut dengan diri terdiri. Yang dimaksud dengan diri terdiri adalah susunan wujud dari kulit, daging, tulang belulang, urat-urat, ada jantung, ada lambung, ada ginjal. Inilah susunan diri. Artinya diri terdiri. Bagaimana diri kita ini disebut dengan terdiri? Maka tidak bisa diri kita ini disebut terdiri, diri yang terdiri, kalau susunan organ tubuh ini tidak tersusun kepada tempat yang tepat. Misal, kalau kaki itu kan letaknya harus di bawah, menjulur ke bawah. Kalau diletakkan di bahu, apa sebutannya? Nah, inilah rancu dirinya. Inilah yang dimaksud dengan diri terdiri. Maka makna daripada dua hal inilah yang harus kita ketahui, yang harus kita bahas, agar ketika nantinya kita tidak selamanya sehat hidup, kita tidak selamanya ada waktu yang longgar, ada waktu yang disebut dengan waktu yang kosong. Mungkin kesibukan kita ini akhirnya membawa kita kepada sistem sholat yang rusak. Bisa sambil berkendara, bisa di pesawat. Nah, inilah kalau kita tidak mengenal
makna daripada berdiri betul, maka seakan-akan sholat meninggalkan rukun berdiri betul. Mari kita sama-sama langsung membahas dua hal ini, diri terperi dan diri terdiri. Kita bahas makna berdiri betul. Berdiri betul. Ada yang disebut dengan diri terperi. Kemudian ada yang disebut dengan diri terdiri. Ini paham. Jadi kita menggunakan bahasa yang lugas, bahasa yang mudah dipahami. Syarat berdiri betul sudah kita jelaskan. Maka penjelasan yang kita uraikan tadi adalah itu pada keadaan yang wajar atau keadaan yang normal. Jadi orang berdiri betul, ia berdiri menghadap kiblat, mengatur dua kakinya, mengarahkan pandangan mata ke tempat sujud, tidak boleh mengalihkan pandangan itu kecuali pada dua tempat, yaitu ketika ia mengucapkan persaksian yang disebut dengan syahadatain. Kemudian ia boleh memindahkan pandangan mata daripada tempat sujud ketika ia mengucap salam ke kanan dan ke kiri. Hanya dua hal. Tidak ada ketika kita berdiri betul saat mengangkat takbir mata kita ikut ke atas. Maka ini disebut dengan haram. Tidak boleh pandangan mata tidak boleh terpindah atau dipindah kepada selain daripada yang dua. Itu patokan di dalam salat. Sekarang kita pahami apa yang dimaksud dengan diri terperi. Orang yang berdiri betul, ia harus mengenal dahulu, yaitu bagaimana proses adanya dirinya. Nah, oleh karena itu, tentunya kita akan membahas diri kita yang wujud. Mau kita cari dulu diri yang wujud. Begitu kita mencari diri kita yang wujud, maka kita akan menemukan siapa sesungguhnya dan apa sesungguhnya sehingga diri kita ini ada. Inilah yang disebut dengan diri terperi. Maka diri terperi ini adalah suatu cerita. Cerita bagaimana ketika Allah memproses roh menjadi batang tubuh. Jadi yang dimaksud dengan diri terperi adalah ketika zat. Maka zat ini disebut dengan yang asal, ingin dikenal. Ia menghembuskan rohnya yang disebut dengan nurullah. Nah, dia menghembuskan roh. Dari roh ini, dari roh berproses. Ini susunannya diri terperi. Dari roh berproses ini memancar. Roh ini sering dinamakan sebutannya dengan alif, ha, mim, dal. Disebut dengan Ahmad. Jadi hembusan roh yang pertama ini ada 4 petunjuk, alif, ha, mim, dan dal. Kalau dibaca Ahmad. Jadi alif, ha, mim, dan dal ini adalah petunjuk, adalah rumus cara kembali agar setelah roh ini ia tidak lupa bagaimana kejadian dirinya. Maka disebut dengan Ahmad. Nah, dari roh ini memancar.
disebut dengan Nur Muhammad. Nah, disebut dengan Nur Muhammad, mim ha mim da. Ini diri terperi, susunan diri terperi. Kemudian dari Nur Muhammad inilah ia berproses lagi menjadi apa? Dari Nur Muhammad ia menjadi qalam, taupetan. Kemudian ia berproses lagi menjadi 4 unsur: air, api, kemudian air, api, udara, tanah. Inilah berproses. Ini susunan diri terperi. Maka dari tanah inilah, dari 4 unsur inilah turun ke bawah, jadilah alam semesta bumi. Jadilah alam semesta. Maka dari alam semesta inilah, nih sambung anyarlah ke sini. Nah, ini diri terperinya di sini. Diri terperi. Kemudian bertahan sampai di bumi. Diri terperi. Bertahan sampai di bumi. Dari bumi inilah langit dan bumi. Nih, langit dan bumi inilah, supaya jangan salah paham. Sinilah langit dan bumi, termasuk di sini ada aras. Kalau kita bukukan lagi, kemudian malaikat, kemudian jin, kemudian ada yang disebut dengan surga, neraka, Lauh Mahfuz. Ini ciptaan urutannya. Ciptaan dari Nur Muhammad diciptakan kolam atau pena, aras, malaikat, Lauh Mahfuz, jin, surga, neraka. Karena kita mengkaji ilmu diri, maka kita dapatkan dahulu bumi dari mana. Langit dan bumi diciptakan dari api, udara, air, dan tanah, dari 4 unsur. Sampai di sini inilah yang disebut dengan diri terperi. Nah, itu diri terperi. Dari langit dan bumi diciptakanlah Adam. Nah, diciptakan Adam. Dari Adam menjadilah, diambillah, disebut dengan Hawa. Nah, Adam dan Hawa jadilah yang disebut kita. Diri terdiri kita pelajari susunan diri kita. Susunan diri kita. Ada yang disebut dengan, kalau mau disingkat, sifat 7. Kalau mau disingkat, ya. Jadi diri kita ini kalau mau disingkat disebut dengan, ada yang disebut dengan dari akal. Tapi kita susun. Susunan diri kita dari kulit, daging, tulang, kemudian darah, kemudian urat-urat. Ini panjang. Inilah artinya susunan diri terdiri
satu batang tubuh. Di dalam sini termasuk akal atau otak, sebut dengan jiwa, ada jantung, ada hati, mata, telinga, hidung, banyak nih kalau kita tadi, tangan, kaki, apalagi yang belum tersebut. Jadi dirinci sendiri. Yang dimaksud dengan diri terdiri ini adalah kita mengenali susunan batang tubuh kita, dari kulit, daging, semuanya disebut dengan diri terdiri. Kita kembali ke diri terbaik. Orang sholat itu setelah niat. Kenapa? Karena kalau tidak ada niat, tidak akan ada diri terberi. Adanya diri terberi karena adanya niat. Adanya niat disebut dengan iradah. Adanya iradah mengadakan roh. Ketika zat ingin dikenal itu disebut dengan iradah. Ketika sudah ada hembusannya disebut dengan kodrat. Di sini iradah, gerakannya ini disebut dengan kodrat. Muncullah barangnya disebut dengan roh, disebut terdiri. Apa yang terdiri? Susunan roh. Nah, karena memang kita ini mengulang, artinya sudah memahami, maka dari roh ini sudah kita memahami. Pancaran daripada roh disebut Nur Muhammad. Pancaran inilah sebenarnya adalah proses. Kalau roh ini artinya nikat Ahmad, ini boleh disebut dengan Nur, Nurullah. Ini adalah kalau di dalam sebutan bisa disebut dengan kun. Maka Nur Muhammad ini adalah fayakun. Ini kun. Maka di sini disebut kun lagi. Sudah ada. Inilah proses yang kita sebut tadi, 3 dasar. Semua ayat Al-Quran, semua kata, semua kalimat, dan semua yang wujud tidak terlepas daripada 3 hal. Kun fayakun. Dari mana asalnya kita? Dari kun. Dari yang diadakan. Asalnya kita dari yang diadakan, yaitu daripada roh. Asal kita daripada roh. Roh ini berproses. Nih yang memproses. Jika ini bola lampu, ini menyala sudah terangnya, inilah disebut dengan fire. Ia berproses. Setelah ia berproses, jahirlah kun, dan ini pun termasuk kun. Diri terdiri termasuk kun. Maka yang asalnya kun setelah berproses menjadi kun. Yang asalnya ada, si ada ini berproses, tentunya akan menjadi ada. Setelah ia ada, diproses lagi kembali kepada yang ada. Coba lihat kita pelajari. Ini kan roh asalnya nih. Roh berproses, jadilah alam semesta beserta isinya. Langsung. Ini langit dan bumi seisinya langsung, supaya mudah kita pahami. Nah, ketika kun ini dibinasakan hancur, nah,
hancur. Apa yang diproses? Proses pembangkitan. Setelah diproses pembangkitan, ada yang nantinya disucikan di dalam surga, ada yang nantinya disucikan ke dalam neraka. Akhir dari semua proses kembali kepada kun fayakun. Inilah prosesnya. Semua matan, baik itu bunyi hadis, jangan keluar daripada rumus kun fayakun. Semua kalimat, semua kata di dalam Al-Quran rumusnya pasti cerita bagaimana asal mula ia ada, bagaimana ia setelah ada, bagaimana ia kembali. Nah, jadi ini asalnya kun berproses ke sini, kemudian ke sini, berputar lagi ke sini, berputar lagi ke sini, kembali. Setelah nanti proses di sini, ini naik lagi ke atas. Nah, naik lagi ke atas. Yang memiliki niat, inilah proses kejadian diri kita. Maka orang yang berdiri betul itu wajib mengenal siapa bahan dasar dirinya dulu. Aku ini berasal dari siapa? Kebanyakan kita hanya terbimbing pada sejarah bertahan pada Hawa dan Adam. Tertahan di situ. Karena ada yang bertanya, aku ini siapa yang menciptakan? Tuhan. Kenapa aku terlahir dari perut ibu? Ya, berarti yang menciptakan adalah ibu. Ia tertahan adalah pada nama orang tua, atau tertahan pada Adam dan Hawa. Inilah yang kita khawatirkan. Maka orang yang sholat itu artinya kembali. Apa arti sholat? Adalah kembali. Huruf syad. Syad ini cerita kejadian diri kita. Kata-kata sholat tadi kita artikan dulu. Syad ini menjelaskan, ini kan maha benar. Syad ini maha benar. Apa yang benar? Cerita bagaimana kejadian zat meniupkan rohnya, roh kemudian berproses, jadilah diri kita itu syad. Kita nyatakan, ternyata aku daripada roh. Ini huruf syad. Siapa yang menyatakan? Nih, lam yang menyatakan. Kenapa di sini lam alif? Alif ini muncul di atas lam menyatakan bahwa lam ini artinya makhluk, disebut dengan halus, lambangnya alif supaya jangan lupa bahwa engkau dicipta, engkau dibuat, engkau diproduksi. Jadi fungsi alif pada huruf lam adalah supaya makhluk ini jangan pernah lupa. Di ciri orang jaka bola lampu itu dinamai pilih supaya tahu nih asalnya yang maulah pilih perusahaannya itu. Jadi alif ini menerangkan sang pencipta. Lamnya ini adalah makhluk. Nah, maka cerita lam ini, cerita alif ini kun pertama. Ini faya lagi kembali. Nah, ini faya. Cerita huruf lam ini menceritakan karena aku dicipta, maka tugasku apa? Setelah aku ada, tugasku apa? Di dalam huruf lam ada yang disebut dengan jiwa. Lambangnya adalah huruf mim. Maka huruf mim ini adalah roh yang dihembuskan ke dalam batang tubuh dari nur, dari huruf nun menjadi huruf mim. Berubah ngaran. Dari nur jadi huruf mim, jadi jiwa. Oh, berarti yang
berproses siapa? Jiwa lah sesungguhnya, ujar Alif, ikan batang tubuh. Batang tubuh ini tidak akan bisa berlaku, bertindak, melihat, mendengar, tidak bisa beraktivitas apapun tanpa adanya jiwa. Makanya disebut dengan huruf lam. Setelah kita mengenali semuanya, oh ternyata tugasku nih. Ini kan huruf lam ya, kita paham huruf lam. Gawian huruf mim ini yang mengangkat takdir, ia berdiri betul, tapi nampak pada huruf lam. Nampak nama gawi huruf mim. Berarti yang mana yang diri terperi? Nih, diri terperinya adalah pada huruf mim. Lam ini disebut dengan diri terdiri. Di dalam salat, kata-kata salat pun kita sudah tidak keluar daripada 3 dalil, 3 rumus. Lalu apa? Ketika ini bertemu dengan apa? Bertemulah ia dengan huruf H. Belum bertitik lagi. Belum bertitik. Jadi sholat itu adalah proses bagaimana ia ada dan setelah ia ada ia kembali. Maka diartikan as-sholatu mi'rajul mu'min. Di mana mi'rajnya? Nih, ketika roh masuk ke dalam batang tubuh, masuk huruf mim, masuk ke dalam huruf L ya. Jangan disebut lam dulu. Setelah masuk berubah dari L ini menjadi lam ya. Nah, berubah langsung. Kenapa? Kalau lam ada disebut dengan huruf lam, maka ini diri yang mati. Karena batang tubuh. Berproseslah jiwa ini. Kamana bulitnya nilah yang disebut dengan roh yang asal. Kenapa bertitik 2? Karena roh yang asal sudah melakukan pertaubatan atau pengakuan aku adalah engkau. Ini al-hayat, masuklah kepada hayun. Nah, apapun bahasa kata di dalam Al-Quran tidak keluar dari yang 3 rumus itu. Maka gawian kita sembahyang, sekarang kita belum dulu ke diri terdiri. Sekarang kita sholat itu ketika berdiri betul, di mana letak kita main hati dulu. Ketika kita main hati, sadarlah siapa nih yang sholat. Jangan masuk ke diri terdiri. Diri terperi. Siapa yang sholat? Inilah nih huruf mim, yaitu jiwa. Nur yang masuk ke dalam batang tubuh berubah namanya menjadi jiwa. Ini jiwa namanya. Di mana dalilnya? Orang yang sholat tentunya ia tidak pernah lupa. Orang yang tidak pernah lupa disebut dengan zikir. Ingat terus. Orang yang selalu ingat berarti orang yang selalu bertemu dengan zatnya. Huruf H ini dengan zatnya, asal muasal dirinya. Jadi huruf H ini lambangnya adalah pada ini bentuk belakang. Di sini gulu kepala, dan di sini betis. Pas. Di sinilah tulang. Di sini ada hati, garisan sini. Nah, sekarang kita sholat itu, kita berdiri betul itu, siapa yang berdiri dulu? Nyatakan dulu. Nih, nyatakan dengan diri terperi dahulu. Nyatakan dulu. Jangan merasa aku yang berdiri jasad. Karena jasad yang berdiri ini adalah penampakan, mewujudkan daripada geraknya jiwa. Di sini kita ada tipu masih. Makanya kan ada yang menyebut kalau sudah kita belajar tauhid atau disebut dengan belajar tasawuf, jangan haram ya. Kalau masih ada keakuan haram menggari sembahyang. Artinya itu kita kadang mengenal dengan siapa. Tadi nang berdiri ini, nang berdiri adalah pada huruf mim. Itulah yang disebut dengan diri terperi. Kalau sudah kita tahu siapa yang berdiri adalah jiwa. Jiwa itu dari apa?
Sekarang kita pahamkan jiwa dulu. Jiwa itu adalah nur. Nah, ini nur atau Nur Muhammad. Nur ini masuk ke dalam batang tubuh manusia. Masuk ke dalam batang tubuh. Nah, menjadi jiwa. Lambangnya huruf mim, lambangnya huruf nun. Nah, jadi penjelmaan nur masuk ke dalam batang tubuh disebut dengan jiwa. Lambangnya adalah huruf mim, simbol. Jadi kita kalau perlu mengingat huruf mimnya, yang kita ingat adalah siapa yang berdiri. Inilah kalau kita dalam keadaan sakit, sembahyang sambil berbaring, atau sholat sambil berbaring, sholat sambil duduk di kursi. Kalau kada paham diri terperik, maka rukun berdiri betul akan jatuh pada pengakuan diri terdiri. Kembali bahaya diri. Tidak ada orang sholat itu meninggalkan rukun 13, kada bisa. Keadaan apapun tidak bisa. Karena ada disebut dengan diri terperi. Kada bisa. Siapa yang berdiri? Siapa yang sholat? Nih orangnya adalah nur yang masuk ditiupkan ke batang tubuh menjadi jiwa bagi kita. Di mana dasarnya? Al-Quran. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ketika roh masuk ke dalam batang tubuh, Allah tidak memanggil fulan bin fulan, tapi yang Allah panggil adalah nafs. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai cahaya yang tenang. Irzi'i ila rabbiki. Jadi orang sembahyang tuh ini yang menggawi, kembalilah ingat bahwanya lambang tanda kehidupan, buliklah ingat kepada nur bulik ke atas. Ini tanda pertemuan. Ini yang disebut dengan mi'raj, bahwa as-salatu mi'rajul mu'minin. Coba kita bayangkan, kalau kita sholat sambil berduduk, bisakah dikatakan kita itu sudah berdiri betul? Kalau ada keakuan yang berdiri tadi karena dianggap harus berdiri dengan kaki yang seutuhnya, berarti kita tidak mengenal siapa diri terperi. Jadi nyaman kita sembahyang, artinya ternyata yang berdiri itu adalah mim. Coba aja, kalau orang maulah boneka dibuat di baterai, ya, maka setelah dimasukkan baterai bergeraklah boneka ini. Maka yang bergerak, yang tampak pada boneka, sebenarnya penggeraknya itu adalah baterai. Ketika kata kawa bergerak lagi, nang bulik siapa? Tentunya adalah nih nur masuk ke dalam batang tubuh jadi jiwa. Maka jiwa ini nih kerongkongnya, nah otak tersebut, otaknya tertinggal, cahaya yang masuk ke dalam otak tadi disebut jiwa. Jiwa ini buliklah terasa sama habis setrumnya. Berarti siapa nang bergerak? Kalau kita lihat boneka, bukan boneka yang bergerak, tapi adalah baterainya. Tapi baterai itu kan otak. Baterai, ini baterai. Nah baterai, di dalam baterai itu ada setrum dimasukkan, dicas. Nah dicas listrik, masuklah setrum ke dalamnya tuh. Setelah masuk disebut dengan energi, ya kalau bahasa anunya kan. Pas habis energinya kemana buliknya? Bulik habis, kosong pulang jiwanya. Makanya jiwanya aja kosong. Ketika otak ini kosong, jiwa ini kosong, bukan nur yang masuk, tapi adalah nar.
cahaya api masuk ke dalam sini. Bila nar yang masuk, cahaya api yang masuknya adalah ini disebut dengan bangsa jin. Dari nur yang harusnya masuk ke dalam otak kita berubah menjadi nar. Karena nur ini jadi api. Nih, nur jadi api. Ada 4 unsur. Inilah yang masuk mengisi ke dalam otak kita. Apa yang diciptakan dari apinya adalah bangsa jin. Ini masuk. Inilah kejadian diri kita. Makanya kalau kita sholat, pikirannya masih kemana-mana, ini sama. Yang masuk lain nur, yang masuk adalah api. Kemana-mana lagi ya. Begitu api itu masuk ke dalam, ada udara, api bergerak. Inilah sholat akhirnya tidak khusyuk. Karena yang masuk bukan nur, tapi yang masuk adalah nar. Masuk ke dalam jiwa. Sekarang kalau kita sholat, kita masih pada bab diri terperi. Sambil duduk, sholat dalam keadaan sakit. Ya, sholat dalam keadaan sakit. Kalau kita mengenal siapa sesungguhnya, aku bangga, aku melihat, aku membaca. Siapa yang membaca? Kalau kita sudah mengenal pada nur atau pada jiwa, maulah tak ganggu kita, maulah tak simpang, kada akan bisa tersimpang lagi. Inilah tip bagaimana kita bisa khusyuk sholat. Kenali dahulu diri terperi, siapa sesungguhnya yang sholat, siapa sesungguhnya jiwa kita ini. Ini lebih utama. Jadi pakai diri terperi dahulu, jangan langsung kepada diri terdiri, karena diri terdiri itu adalah prank, adalah tipuan. Kenapa? Begitu kita memandang diri terdiri, waduh tuh si Anu yang sholat, si Anu tuh rajin sholatnya, ya kan? Karena kita melihat kepada diri yang tersusun, tertipu. Belum tentu ketika wujud diri terdiri ini sholat bisa dipastikankah jiwanya yang mengerjakan. Maka rukun berdiri betul harus terpenuhi daripada keduanya, diri terperi dan diri terdiri. Kalau bertahan pada diri terperi, inilah yang disebut dengan apa? Dai. Ini yang disebut dai, bertahan di sini. Maka diri terdiri binasa. Lihat, rukun sholat ada yang disebut dengan berdiri betul. Di dalam berdiri betul harus terpenuhi 2 syarat, yaitu diri terperi dan diri terdiri. Terpenuhi keduanya, harus terpenuhi. Kemudian bagaimana kalau ketika diri terdiri ini tidak berfungsi dengan wajar, tidak berfungsi dengan normal, maka tidak mengganggu proses diri terperi ini. Jangan takut mata ganggu, tetap sampai pulihnya. Kalau kita umpamakan diri terdiri itu adalah sebuah mobil, maka ini supirnya. Dan seumpama mobilnya mogok, orangnya masih kawal bulik supirnya. Ini maksudnya. Artinya diri terperi ini masih bisa kembali. Bagaimana kita sholat bisa khusyuk, sementara kita menganggap yang sholat itu adalah diri terdiri, susunan batang tubuh kita. Ini yang paling bahaya. Karena bisa beli kita. Karena apa yang terlihat. Nah, sekarang kenapa harus diri terdiri itu termasuk bagian daripada syarat sahnya berdiri betul? Ingat, bagian diri terdiri itu tidak hanya pada kaki. Nah, syarat
atau syarat sahnya rukun berdiri itu dua kaki. Kemudian lembung, ibu jari berarti tangan. Kemudian adalah pada mata. Mana mata? Mata. Nih, mata ke tempat sujud. Syarat berdiri betul. Kemudian kulit, daging, tulang semuanya ini menghadap kepada kiblat. Nah, apabila kaki tidak berfungsi, tangan tidak berfungsi, mata tidak berfungsi, maka apa? Bukankah di dalam diri terdiri ada yang disebut dengan akal masih jiwa, ada yang disebut pada mulut, ada pada hidung, ada pada hati. Tetap terpenuhi. Artinya salah satu daripada diri terdiri ini masih umpat. Coba aja. Diri kita ini tersusun daripada kulit, daging, semuanya. Salah satu daripada semua yang terdiri ini satu saja ikut, maka akan terbawa semuanya. Kecuali dipotong, ditata. Sehelai rambut pun ikut, maka diri terdiri pun adalah ikut, tetap terpenuhi rukun berdiri betul. Maka orang yang berdiri betul, judulnya sudah berdiri betul, ya. Berarti berdiri itu jangan sampai yang pertama jiwa kita kemana-mana. Kalau jiwa kita kemana-mana tidak disebut berdiri betul. Kita sedang berdiri tapi pikirannya kemana-mana, itu bukan berdiri betul, karena sudah melayang pada dulu. Kemudian dari diri terdiri ini kan yang itu muhasabah, muraqabah ya. Artinya ia memandang kulit dan daging ini berasal dari mana? Berasal daripada Adam dan Hawa. Setelah tembus kepada Adam, kembalilah pulang ke berguling pulang. Kemana kembalinya? Ke tanah, ke bumi. Dari bumi inilah akhirnya kembali kepada nur. Jadi tidak bisa kehidupan kita itu di luar daripada proses ada, berproses dan kembali. Ini putaran. Artinya sirkulasi kehidupan kita ini, sirkulasi daripada huruf, sirkulasi daripada kata, sirkulasi daripada kalimat, semuanya rumusnya kun fayakun. Ada, berproses, kembali. Ada, berproses, kembali. Ada, berproses, kembali. Semuanya kembali kepada yang asal. Jangan keluar dari itu. Kembali. Syarat utama berdiri betul tadi adalah suhudkan. Apa yang disuhudkan? Ini bermain hati dulu, atau otak kita kosongkan. Kenapa? Kosongkan daripada memandang dunia. Kosongkan dulu. Bagaimana kita bisa mengosongkan memandang kepada dunia? Kalau pikiran sedang kalut, kadang-kadang ini pasti sudah kalut kadang-kadang. Bagaimana caranya? Ketika kita berdiri betul, nitip, adalah kosongkan pikiran dari dunia, tapi kembali kepada bahan baku kita. Kenapa aku ini ada? Dari mana aku diciptakan? Lalulah berbicaralah hati tadi, sampailah kepada nur, sampailah kepada roh. Begitu sampai kepada roh, oh ternyata yang berdiri ini adalah pada roh. Aman sudah pada roh adalah yang kawa mengganggu. Kata kawa lagi, kenapa? Karena tingkat jin itu adanya pada penjahiran setelah adanya Nur Muhammad. Maka kalau kita sudah kembali kepada roh, berada di sini, kan jin di sini masih adalah yang bisa menghalangi kekhusyuan kita untuk bisa yang disebut dengan anta udalah ka'anaka toraka.
Maka inilah yang disebut dengan ia beribadah. Engkau beribadah seolah-olah melihat Allah. Kenapa? Karena sedang berada di sini. Ini kita sudah berada di sini. Inilah begitu kita berdiri betul. Kalau masih bisa belum khusyuk, dan ada yang menyarankan membaca Al-Falaq dan An-Nas, adalah yang baca itu menyarankan masih bisa khusyuk. Ini senjata tanpa dibaca. Ketika berdiri betul, siapa sesungguhnya yang berdiri? Adalah Al-Falaq An-Nas lagi. Kalau sudah lebur kita kembali ke sini, mana yang bisa mengganggu? Karena kita sudah melewati fase jin, pengganggunya kan di sini. Kita berada di sini. Karena kembali. Sedangkan ayat Al-Quran berada di sini. Kalau kita membaca Al-Falaq An-Nas, nih berada di sini. Yang mengganggu orangnya di mana? Nih berada di sini sama satu kotak. Berperang tetap. Makanya ketika di dalam sholat kita masih lalai. Kenapa? Karena mengandalkan bacaan. Sedangkan bacaan adalah kalam, adalah huruf nih. Nah mengganggu nih di sini juga bagiannya. Tapi kalau kita kembali ke sini, terlewati yang mengganggu. Itu khusyuk sembahyang tuh bagaimana khusyuk. Makanya orang yang khusyuk itu jatuhan sangat berat. Sangat berat orang khusyuk. Sudah dinyatakan di dalam Al-Quran. Kenapa berat? Karena ia hanya mengandalkan bacaan. Kalau hendak mengandalkan bacaan, pelajarilah ilmu baca. Kenalilah apa yang dibaca. Oh ternyata yang aku baca itu adalah susunan kata. Oh ternyata di dalam kata itu ada huruf. Nah inilah yang disebut dengan huruf qalam atau pena. Kita pelajarilah dari mana asalnya. Oh daripada nur, kembalilah kepada roh. Kalau anak membaca, kali ini kan langsung ilmu diri. Dari mana aku? Nih dari tanah. Ya 4 unsur inilah, kembalilah kepada nur. Terlangkai, makanya kita kotakin sini. Beda lah dengan yang di bawah. Apa perbedaannya? Kalau kita ini kan dikotaki, ini kan ini arus pengembalian diri yang kita jahil kembali ke sini, kembali ke 4 unsur. Kapan kembalinya ke 4 unsur? Kalau kita sudah mati. Nah, diletakkanlah ke dalam liang lahat, ke alam barjah. Masuklah ke alam barjah. Apa yang berproses? Membengkak. Membengkaknya itu adalah kembali kepada udara. Nanti jauh, mayat itu kan bengkak itu udara, karena gelembungnya muncul. Sehingga apa? Menimbulkan ledakan. Disebut dengan api, berbulai ke api. Setelah berbulai ke api dan meledak, apa yang dihembuskan? Ledakan ada air yang disebut dengan nanah. Habis keluaran, buliklah kepada tanah. Dari sinilah akhirnya kembalilah kepada nur. Nah, itu ilmu diri. Artinya kita mempelajari ilmu diri. Dari diri kita yang wujud kembali kepada bumi, kembali kepada yang 4 unsur. Kita ini susunan kita ini dari 4 unsur. Kita buktikan peristiwa setelah kematian apa yang terjadi. Pasti kan. Biar kada dipatahkan dalam tanah aja, buang ke laut mayatnya. Apa yang terjadi? Tatap bengkak. Biar kada dibuang ke laut, anak di atas tanah, tetap bengkak. Bengkak itu adalah udara. Udara memproses, karena unsur batang tubuh kita ada udara. Ledakan itulah karena ada hawa panas, ledakan darah. Kalau jadilah air tanah hancur lebur, jadilah tanah jadi serbuk, jadi apa? Tetap kembali. Kamana aja mayat itu mandang,
tetap akan lebur kembali kepada 4 unsur. Lalu ada yang membuktikan di Toraja tuh Pak, puluhan tahun tetap naik kerempeng sudah. Karena ini mengandalkan daripada yang disebut dengan apa namanya? Pengawet formalin. Nah, itu kan dunia belum hancur. Ketika binasa dunia ini, otomatis jangankan yang sudah mati, yang sudah puluhan tahun, yang masih awet, nah kita nah hidup bikin hancur jadi tanah langsung. Seketika itu juga kita hancur, bukan dimasukkan ke dalam liang lahat. Ketika bayangkan dunia ini binasa hancur, kada ada lagi dunia. Kalau kita hebat amalan kita, kada hancur batang tubuh kita, terus kemana kita? Dunia aja yang menampung kita hancur, kemana? Inilah huruf syar. Maha benar janji Allah. Semua yang Allah ceritakan kalau Allah itu benar semua. Maka orang yang tidak hancur, yang masih utuh puluhan tahun, ya, karena dunia memang belum hancur. Wajar, bukan hal aneh. Apa teknologi di muka bumi ini yang tidak canggih? Canggih. Sekarang diciptakan manusia, ada sekarang yang menciptakan manusia. Manusia diciptakan daripada silikon, persis sama seperti manusia. Jadi kenyal dagingnya, bisa berbicara, ada sekarang diciptakan. Itu di negeri mana kita baca. Jadi di sana itu ini kan berbini lagi, ini ada berbini manusia lagi, tapi ini berbini dengan manusia buatan. Yang taat, kada pernah melawan, ada apa? Kada taat dengan perintah robot. Ini berbini dengan robot. Bukankah menurut dunia itu canggih? Apa yang aneh bagi kita? Kalau ada seorang ulama yang ratusan tahun jasadnya masih utuh, tidak aneh. Kata Allah hanya membuktikan bahwa semua kalam itu benar. Allah ingin membuktikan itu. Tapi janji apa? Yang asalnya daripada tanah kembali kepada tanah, minha khalaqnakum. Ya, yang asalnya dari tanah, wa fiha nu'idukum taratan ukhra. Berakhir dengan ayat itu. Yang asalnya dari tanah kembali kepada tanah. Itu kan Allah menyatakan itu. Sekarang ada yang berani menantang itu. Itu ratusan tahun tidak kembali kepada tanah. Ya kan dunia masih ada, bumi masih ada, wajar. Tapi ketika bumi dibinasakan, kemana jasadnya nantinya? Wadahnya aja hancur, kemana jasadnya? Akal bermain. Kalau akal itu tidak bisa bermain, untuk apa kita sholat? Karena ini sholat pengakuan maha benar, ada huruf syar. Mana yang maha benar? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum taratan ukhra. Jadi kalau Allah menyatakan yang asalnya dari tanah kembali kepada tanah, akhirnya ayat ini ada yang mendustakan. Buktinya Pak, banyak yang masih utuh mayatnya ratusan tahun. Itu bukan pembuktian. Setiap apapun yang bertentangan dengan Al-Quran, kenyataan di muka bumi ini, tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Paham yang menentang kepada ketentuan Al-Quran. Kalau ada yang jasadnya masih utuh dinyatakan, ya, dinyatakan berpaham kepada bahwa kalau Allah menyatakan asalnya dari tanah kembali kepada tanah, kenapa beliau ini tidak hancur, tidak kembali kepada tanah? Seakan-akan mendustakan ayat Al-Quran, sama dengan tidak bertuhan sudah. Yang kita yakini apa? Oh, ternyata yang utuh jasadnya tadi, ya, itu menandakan bahwa Al-Quran itu benar. Kenapa? Selain yang asalnya daripada tanah kembali kepada tanah, maka ada bumi yang diharamkan atau cacing yang diharamkan menghancurkan tubuhnya.
Artinya masih dijaga. Ada yang masih dijaga. Tapi ketika bumi dibinasakan, dihancurkan, itulah hancur semuanya. Berlakulah ayat itu. Yang asalnya dari tanah kembali kepada tanah. Semuanya akan kembali. Jadi kita bukan pada mendebat bahwa itu menentang Al-Quran. Bukan. Justru Allah menyatakan atau memperlihatkan bagaimana cerita-cerita dari 114 surah ini. Bukan dinyatakan langsung kembali. Allah tidak menyebutkan orang mati langsung jadi tanah. Tidak. Tapi Allah menyebutkan pokoknya yang asal dari tanah tetap kembali ke tanah. Kapanpun akan kembali ke tanah. Akan dikembalikan kepada tanah. Kapanpun itu. Nah, maka ketika kita berdiri betul tadi, sudah mengetahui semuanya. Siapa sesungguhnya yang berdiri, ya kan? Ini kita main hati, main hakul yakin aja, main keyakinan dahulu. Kenapa? Diri terperi ini adalah sama dengan ilmu tujibul badan, hancurkan diri terperi. Ya, jadi apa? Jadi hati. Tujibul badan sirul qalb. Kan? Tujibul qalb sirul roh. Naiklah kepada roh. Tujibul roh sirul anak. Jadi diri terperi itu adalah ilmu tujib. Ilmu mempanakan, ilmu meleburkan. Letaknya ada pada diri terperi. Maka makna daripada berdiri betul, ini maknanya. Kenapa harus ada berdiri betul? Kita pertanyakan itu. Kenapa harus ada berdiri betul? Sekarang kita jawab. Adanya berdiri, adanya yang berdiri karena adanya niat. Adanya yang berdiri karena adanya iradah. Satu. Kenapa ia berdiri? Karena ia akan dikembalikan. Jadi kita proses berdiri itu adalah proses menuju jalan buli. Maknanya orang berdiri betul itu adalah proses menuju jalan pulang. Menuju jalan pulang. Nah, nanti setelah berdiri betul ada yang disebut dengan takbiratul ihram. Akan lebih jelas lagi. Akan kita simpulkan dulu. Kali ini pada bab berdiri betul yang kita jatuhkan makna. Kenapa harus berdiri betul? Makna daripada berdiri betul itu adalah pada huruf alif. Huruf alif siapa? Yaitu pada roh. Pada roh. Jadinya ketika kita berdiri ini, aku adalah hasil daripada tiupan. Aku ini hasil daripada hembusan. Makna berdiri betul. Maka setiap yang dihembuskan ini pasti akan kembali. Kalau tidak dihembuskan, tidak akan kembali. Maka ketika Allah menghembuskan, maka harus kembali. Maka berdiri betul adalah pintu atau langkah awal untuk kembali. Langkah awal untuk kembali. Jadi mulai berdiri betul ini kita sudah menuju jalan buli. Kalau niat apa? Niat ini sudah jahir. Apa yang jahir? Roh. Lahirlah roh. Jahirlah roh. Karena perbakar roh inilah seikungan. Jadi batang tubuh disebut dengan niat. Nah, kalau sampai di roh ini saja, mana yang dikembalikan? Ketika roh sudah berproses, ya,
maka ia harus kembali. Jadi ini sama dengan huruf alif sampai sampai huruf alif sudah. Maka kita insya Allah akan menuju kepada huruf H di minggu depan. H ini dengan arti hayat. Begitu roh ini ada, dan sesungguhnya roh ini ketika ia berdiri betul, ia sedang disidang. Jadi kita berdiri betul itu ditakuni man anta man ana. Waktu berdiri betul. Kalau kita di alam rahim, maka kita akan ditanya, alastu birabbikum bala syahidna. Maka makna berdiri betul awal kepulangan kita. Langkah awal kepulangan kita, ada apa di dalam berdiri betul? Di dalam berdiri betul adalah kita membuat persaksian. Di dalam berdiri betul membuat persaksian. Ketika dihembuskan adanya roh man anta man ana, dimasukkan ke dalam batang tubuh dalam rahim, alastu birabbikum bala syahidna. Ketika ditanya siapa aku, siapa engkau, bukankah aku Tuhan engkau? Segumpal darah menjawab bala syahidna. Maka ketika kita berdiri betul, pertanyakan diri kita, siapa aku? Siapa aku? Kembalilah kepada roh. Bila sudah sampai kembali kepada roh, inilah nanti kita akan mengucap Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram. Jadi makna daripada takbiratul ihram itu adalah sama dengan bala syahidna, pertemuan Allah. Di situ takbiratul ihramnya. Kita perjelas takbiratul ihram pada minggu yang akan datang. Kita simpulkan. Pertanyakan kenapa sholat itu berdiri betul. Maka jawabannya, berdiri betul adalah langkah awal untuk pulang. Langkah awal untuk menemukan Tuhan. Sama itu. Boleh bahasanya. Langkah awal untuk menemukan Tuhan. Langkah awal untuk kembali kepada Tuhan. Langkah awal, belum boleh lagi. Karena sudah dihembuskan berdiri, ditanya mana anta mana ana, alastu birabbikum, baru menjawab lagi. Ketika sudah menjawab bala syahidna, barulah ini disebut Allahu Akbar. Itu nanti jawabannya. Maka pertanyaannya, ada apa di dalam berdiri betul? Jawabannya, di dalam berdiri betul kita dimintai persaksian. Di dalam berdiri betul ini adalah alam persaksian. Kalau orang bertanya, membuat suatu pertanyaan boleh. Kenapa sholat itu harus ada berdiri betul? Jawabannya adalah karena kita diperintahkan untuk kembali, diperintahkan untuk pulang. Jadi kita sudah berada di tahap awal. Dari roh, begitu kita pulang kepada H, kepada mim, kepada dal, hanya kembali kepada roh. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, ada apa dengan berdiri betul? Maka jawabannya adalah berdiri betul adalah alam persaksian yang awal. Alam persaksian yang awal. Begitu sudah berdiri roh, begitu roh sudah ada, ditanya. Ini awal persaksian yang pertama. Sebenarnya roh ini pertanyaannya, siapa aku, siapa engkau? Pertanyaan. Belum takbiratul ihram. Sebenarnya ringkas sebenarnya, cuma karena ini kita ingin memperjelas cerita awal terjadinya berdiri betul itu. Inilah dahulu, kenali dulu siapa yang berdiri. Oh, ternyata yang berdiri nih kurangnya roh yang sudah berproses. Tapi yang nampak apa? Tuh yang nampak orang berdiri. Sesungguhnya yang berdiri diri terbaring. Yang tampak berdiri adalah diri terdiri yang tampak.
Ini lebih utama. Maka orang yang sholat dalam keadaan apapun, duduk bahiring kanan, bahiring kiri, karena ia rusak, duduk di kursi, berbaringnya sholat, tidak meninggalkan diri terperi. Ini letak. Diri terperi tidak terlepas dari aktivitas apapun di dalam kehidupan, baik ketika kita sholat, baik ketika kita puasa, baik ketika kita haji, baik ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah lain seperti infak, sedekah. Nih semuanya kenali semua, tidak terlepas daripada diri terperi. Jangan tertipu dengan diri terdiri. Kenapa? Karena diri terdiri adalah pelaksana. Artinya yang tampak melaksanakan itu adalah diri terdiri, tapi sesungguhnya penggerak pelaksananya adalah diri terperilah di situ. Jadi insyaallah pada minggu depan setelah berdiri betul ini kita munculkan pertanyaan dua hal. Kenapa harus berdiri betul? Ada apa dengan berdiri betul? Inilah makna berdiri betul. Makna berdiri betul adalah langkah awal kita menuju kepada Sang Pencipta. Boleh dengan bahasa itu. Kemudian ada apa di dalam berdiri betul? Di dalam berdiri betul itu adalah alam persaksian. Persaksian yang awal. Roh dulu yang bersaksi. Itu. Jadi insyaallah kita minggu depan begitu roh itu sudah mengungkapkan persaksiannya, apa yang ia sebut, maka kita akan mengkaji yang disebut dengan makna takbiratul ihram insyaallah pada minggu depan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau dalam ilmu tasawuf misalnya itu kan nur masuk ke jasad berbentuk jiwa. Ternyata jiwa kan ada tujuh urusan misalkan. Ternyata yang dipanggil cuma mutmainah. Jiwa kamilah misalnya atau jiwa madiyah, jiwa lawamah dan sebagainya, itu tidak masuk. Nah, ketika berdiri betul itu bangsa jin ataupun apa yang di luar diri tadi yang mengganggu tadi itu kan dari tujuh tadi masuk ke lawamah misalnya, atau masuk ke amarah misalnya, segala macam. Itu kayak pemahaman itu. Sekarang ini nur ini masuk ke dalam batang tubuh, disebutlah jiwa. Ya. Setelah masuk ke dalam batang tubuh bernama jiwa, ya. Dari jiwa ini ia memancar ke beberapa tempat. Akhirnya ada yang disebut dengan nafsu, ya. Ada yang disebut dengan lawamah, ada yang disebut dengan mutmainah. Makanya bersesuaian dengan sebuah ayat yang berbunyi wa nafsiu wa ma sawwa. Nur masuk ke dalam batang tubuh manusia disebut jiwa, maka wa nafsiu wa ma sawwa, setiap jiwa. Ya, aku sertakan, aku bekali dengan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Padahal dua, sifat baik, sifat buruk. Tapi ketika di dalam batang tubuh ada sebutannya dengan tujuh nama. Jadi angka 7 ini tidak hanya pada keburukan, tapi juga ada pada pensucian. 7 keburukan
7 juga pensuciannya. Tawaf 7 kali, mensucikannya 7. Jadi nama-nama yang 7 itu disebut dengan fujur misalnya. Salah satunya ada disebut dengan mutmainah. Maka 6 hari ada 7, 6 hari adalah proses, 1 adalah kebaikan. Ya, 6 mana yang kebaikan? Ketika sudah lahir adalah sebutannya kebaikan. Sebelum lahir tidak akan bisa disebut dengan kebaikan, tidak akan bisa disebut dengan keburukan. Adanya kebaikan dan keburukan sesudah lahir adalah pada hari yang ke-7. Jadi itu akan 7. Kemudian bagaimana kita menyikapinya? Ya. Ketika roh masuk ke dalam batang tubuh, yang kita tahu itu adalah asalnya daripada nur. Setiap yang masuk ke dalam batang tubuh itu bisa berubah-ubah, ya, karena ada 4 unsur tadi. Sifat fujur tadi, yaitu 4 unsur juga. Ada sifat api, ya, ada sifat udara. Oh, setiap udara ini bahasanya kalau diri kita itu artinya, wah kalau dipikuti jaga mandiriannya. Nah, ini kan udara, awak-awak. Kemudian kalau dimarahi panasan orangnya, berarti unsur api yang berlaku. Ya, kemudian orangnya dia manu baik, manu kada pemandirannya, angin-anginan ya. Ya kan? Macam-macam. Kemudian orangnya malanda kasurannya kada musuh. Unsur tanah berlaku semuanya. Panasan nyala. Orangnya dinginan benar aja, dibandiri lembut benar sifat air. Artinya ada tapi mau membantah kayak Baju Yuna, mengikuti arus saja, kemana arus. Maka kehidupan kita tidak terlepas daripada 4 unsur juga. Terlepas. Nah, bagaimana tadi kita menyikapinya? Ketika nur masuk ke dalam batang tubuh kita menjadi jiwa. Ingat, jiwa yang dipanggil hanya mutmainah. Nang baik yang dipanggil. Ya kan? Yang mutmainah aja, nang tenang. Sekarang bisakah kita mengenali sifat fujur dan sifat takwa? Bisa lah mengenali. Kenali dahulu supaya bisa kita menyikapi sekarang ini. Ketika kita melakukan kesalahan, jahirnya sifat fujur. Misalnya kita minum, ya, minum yang dilarang, anggap aja minuman keras. Nah, jahirnya sifat fujur yang kita lihat adalah sifat takwanya di dalam minum tadi. Kira-kira adalah sifat takwanya. Bila kita bisa memandang sifat takwanya, maka tentunya setelah minum akan memunculkan kesadaran. Kenapa? Berlaku semuanya yang 4 unsur. Karena aku bekali dengan sifat fujur. Ketika ia melakukan fujur, barulah ia menemukan kebaikan. Kita ini tidak akan bisa takwa kalau tidak dibekali dengan sifat fujur. Kenapa? Awal roh pun adalah fujur dahulu yang berlaku. Hanya ada kebaikan, hanya takwa. Maka untuk mendapatkan kebaikan, kita kenali sifat fujur. Orang minum minuman keras, ada banyak orang peminum pemabuk yang bertaubat. Itu kan berlaku. Nah, ketika kita minum, nih orang minum, kan bahasanya bagaimana kita menyikapi, apakah ini masuk kepada lawamah, ya kan? Kita sikapi di dalam berbuat fujurnya ini, nah, ada kesadaran di situ. Ketika kita ada menemukan rasa kesadaran, berarti kita sudah menuju masuk kepada sifat takwa ketinggalannya di sini. Maka aku lebih mencintai orang yang ketika di dalam fujurnya itu memunculkan takwanya. Tapi ketika ia minum minuman keras, ia menikmati, kada mengenali sifat takwanya. Nah, inilah orang yang celaka.
Maka orang yang sholat tadi, nih, kita ini jangan berprinsip hendak baik terus. Jangan berprinsip kada akan mampu. Kuhindari banyak dosa, boleh kuhindari. Kada ada yang mampu menghindari. Itu. Kenapa? Karena Allah itu ingin mengenalkan kebaikan setelahnya. Tidak akan ada istighfar kalau tidak ada sifat fujur. Jadi Allah mengadakan fujur itu supaya dekat dengan aku, kata Tuhan. Supaya ia mendekat. Bukan Allah adakan sifat fujur untuk menjauh. Bukan ada hal itu. Makanya jangan sakit hati ketika kita manusia yang tempatnya salah dan khilaf. Bahasa umum. Ya kan? Bisalah kita untuk berprinsip untuk tidak berlaku salah. Bisalah kita untuk berprinsip menjaga supaya jangan khilaf. Mustahil. Kenapa? Karena roh sudah wa nafsi wa masawah. Amun batang tubuh kita ini bebas. Punya batang tubuh, aku kan cuma yang kelihatannya. Aku kan kada berlaku apapun. Batang tubuh aku bebas. Kalau bisa. Maka roh itulah yang berperan semua. Jadi akhirnya sikap kita itu, menyikapi kita itu apapun di dalam kehidupan dunia ini mengalir artinya ketika kita menemukan itulah yang tadi disebut hilaf atau salah, segera temukan takwanya. Karena Allah sudah menyatakan aku lebih mencintai orang yang ketika berbuat salah ia bertaubat atau mengakui itu kan Quran. Berarti kita sudah menjalankan Al-Quran. Jangan mengakuinya kebanyakan salah sudah. Nah, jangankan kita yang di luar sholat, yang di dalam sholat pun adalah yang berani menjamin di dalam sholat dari berdiri betul sampai salam kada pernah bilangan. Adalah yang berani. Sealim apapun manusianya, dokter, profesor lah, apapun pangkatnya, lulusan manapun, adalah yang di dalam sholatnya kada pernah melakukan kelalaian. Pasti ada. Karena ketika lalai itulah kita bisa menemukan kita ini kada terlepas dari sejarah awal. Jangan takutan. Roh ditanya mana, oh wajar. Karena yang berperan adalah roh. Tapi apa kejadiannya awal? Roh yang akui. Jangan takutan. Ini merasa kebanyakan salah, apakah takutan? Masih banyak dosa ya, lalu takutan. Kenapa? Karena masih memandang sifat buruk atas diri kita. Maka temukan kebaikan. Bagaimana menemukan kebaikannya? Kenali siapa tadi yang berbuat, nang minum tadi siapa. Bila kita menuduh pada jasad, inilah buruk tetap buruk, fujur tetap fujur. Tapi ketika kita melakukan perbuatan, anggap aja minuman keras, siapa yang menggerakkan? Siapa yang bergerak? Kembali. Apa sebutannya? Lalulah di situ membuat pengakuan. Kita sadar itu siapa tadi? Kata-kata kita siapa tadi itu sudah membuat pengakuan, sudah bulik kita di situ. Itu sudah bulik. Makanya rahmat Allah itu lebih luas. Jangan takutan, itu sudah jaminan. Sikap kita jangan pernah merasa terintimidasi oleh kesalahan. Berbuat apapun di muka bumi ini jangan merasa terintimidasi atau jangan merasa terjegal oleh dosa, terjegal oleh sifat fujur. Jangan merasa, mengalir seperti biasa. Nah, hilaf astagfirullah, itulah turun naik napas kita. Jangan khawatir. Jadi
Khilaf itu berarti bukan kesengajaan, kan khilaf bukan kesengajaan, tapi ada yang sengaja, ya kan? Kalau sengaja itulah yang disebut dengan fujur. Ia tidak mengenali sifat fujur dan tidak mengenali sifat takwa. Kenapa? Karena ia tidak mengenali dengan dirinya. Kita yang sudah mengenali diri terperi, diri terdiri, pasti mudah. Jangan berharap 100% kita itu terhindar dari kesalahan, terhindar dari kehilafan. Jangan berharap itu. Tidak ada yang bisa menjalani ke 100%-nya, itu kan bisa. Adanya sikap kita tenang aja. Kenapa? Itulah mutmainnah. Sudah Tuhan jawab semua. Nambopang itu adalah jiwa yang tenang. Ketika ia berbuat salah, ia tetap tenang. Di dalam tenangnya itulah ia menemukan. Tapi ketika ia berbuat salah, ia berusaha menutupi kesalahannya, itu gelisah. Coba aja. Orang yang ketika berbuat salah ditanya, ia berusaha menutupi kesalahannya dengan dusta. Inilah ketika ia berbuat salah, ia gelisah, maka ia tidak tenang. Inilah wabah. Jadi ketika kita berbuat salah, kita tetap tenang. Apa tenangnya? Pikirkan. Oh, berkeyakinan. Oh, aku ini apa? Kembalilah ke situ. Itu adalah bentuk pengakuan. Lalu tugas kita apa? Ketika kita sudah menyadarinya apa? Inilah nanti urutannya. Ketika roh sudah mengakui bala sahita, ketika roh sudah mengakui aku adalah engkau, inilah Allah Akbar. Semuanya ia yang mengatakan Allah, aku dikatakan. Nah, orang yang sudah melakukan fujur, orang yang sudah melakukan kesalahan tadi, sama seperti orang di dalam sholat, ia lalai. Ketika ia lalai, kemudian di dalam persaksiannya pada rukun yang ke-9, disitulah ia bertakwa. Ya kan? Ayat awal sampai ke ayat akhir, ia bertemu dengan Tuhan. Sama sejarahnya, Alastubirobikum balaswaita, barulah kita mengucapkan salam, astagfirullah. Inilah kesadaran pulang. Di dalam sholat sudah Allah siapkan. Makanya kenapa setelah sholat kita mengucap istighfar? Sama bagaimana roh yang awal dihembuskan, karena keluar dari cerita itu. Berinfak itu untuk siapa? Nih, julung lawan langgar, bersedekah julung lawan si Ano. Kada gasan si Ano kan ada manfaatnya tuh. Gasan kita. Roh itu Allah hembuskan untuk kembali pulang, ditariknya. Kita berinfak, kita bersedekah itu bukan untuk langgar. Kita menjual sedekah untuk si fulan itu bukan untuk si fulan manfaatnya, kan ada manfaatnya untuk si fulan itu. Ada manfaatnya. Manfaatnya nukar wadai itu bukan manfaat tipuan. Manfaatnya itu adalah dukarakannya kawadai setiap punyahannya menjadi catatan pada malaikat. Jadi yang dimakan itu jadi darah daging sehingga ia bisa bergerak, ia bisa belajar, ia bisa membaca. Manfaatnya untuk kita semua. Tipuan. Makanya tadi apapun rumus kehidupan kita tetap rumus kembali ujungnya. Sudah kita dikaji. Bagaimana lagi? Jadi sikap kita tenang aja tetap. Jangan pernah merasa terkekang. Alih badan aku nah misalnya, jangan. Lakukan mengalir dengan ketenangan. Tenang aja, santai aja. Nah, jadi sikap tenang itulah yang dipanggil Tuhan. Kenapa Tuhan kadang memanggil lawapahnya kadang dipanggil? Kenapa? Yang tenang-tenangnya. Di dalam mutmainnah itu ada lagi fujur dan takwa. Kadang ketenangan semua. Tenang benar ya. Jadi jangan kita terasa terkekang, terbelenggu dengan bahasa dosa. Jangan. Karena kalau sudah pada tingkatan kita mengenal dengan diri, ini bukan kita yang mengatur lagi. Karena kita sudah berserah diri dalam aturannya, yang mengalir berjalan seperti biasa. Kenapa? Karena tugas kita hanya ibadah, satu aja tugas. Apapun disebut dengan ibadah. Ketika melakukan fujur, sekarang apakah fujur bisa disebut dengan ibadah? Kenapa? Karena fujur darinya juga. Ya, fujur darinya. Ketika kita melakukan keburukan, ada keakuan.
maka disitulah yang disebut dengan keburukan yang murni. Kemudian ketika kita melakukan sholat, ada keakuan, fujur juga kan. Fujur itu kan sifat buruk. Orang sembahyang, ia sholat, tapi ia tidak mengenal siapa dirinya, semuanya tidak mengenal. Ini fujur juga. Jangan tertipu dengan gerakan yang di dunia. Ujar kita salah kan menurut Tuhan dia belum tentu, ya kan gitu. Gitu maksudnya sama. Jadi kita ini tidak terkekang oleh jahirnya dunia. Jangan. Kenapa? Sudah Allah sumpahi tadi. Fujuraha wa taqwa itu aku sumpah. Kata-kata aku itu artinya yang salah ya Tuhan, beliau berbuat salah, akui salah, itu ngarannya takwa. Tuhan aku minum tadi, takwa ngarannya. Nang jadi masalah itu minum bapak ada kada minum. Nah itu yang jadi masalah pulang sembahyang tapi diakui ingin sembahyang. Nah itu sifat fujur, gawiannya dipandang baik tapi sesungguhnya fujur, keburukan. Tapi kalau begitu ya minum, apa tadi sudah minum enggak? Inggih minum. Nah, takwa. Kelakuannya buruk tapi jiwanya takwa. Bukan membenarkan pekerjaan yang salah, bukan membenarkan pekerjaan minum, bukan. Bukan itu. Tuhan menyuruh yang salah akui salah. Gitu kan? Apakah minum itu salah? Ujian kita ilustrasikan, kita minum keras. Ditanya, misal, apakah engkau minuman keras? Ya, takwa kita. Kemudian minuman keras itu salah atau benar? Salah, itu takwa. Yang jadi masalah itu minuman keras itu salah takwa. Bujur aja, nah ini sifat bujur. Itu kita mengenali situ. Jadi kita ada rasa apa terbelenggu dengan peran dunia ini kada mau. Makanya jangan memandang akan dunianya. Maksud jangan memandang akan dunia itu bukan memejamkan mata, tapi apa? Perbuatan dunia semuanya adalah tipu daya. Sholat ya tipu daya. Di mana dia sholat orang yang mengenal itu yang sholat. Tapi ada bahasa. Para nabi terdahulu itu tidak pernah menanyakan kenapa aku harus sholat. Contohnya apa? Ketika Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke laut, Nabi Musa tidak tahu bahwa bakalan ini akan terbelah. Nabi Musa begitu diperintahkan langsung pukulkan, langsung dipukul, tahunya diperintah dipukul. Nabi Musa tidak pernah bertanya kenapa aku harus memukul laut. Nah inilah dalil yang mereka pakai. Sekarang kejadian nabi-nabi itu adalah jawaban kita. Kenapa Nabi Musa memukul laut? Jawabannya sudah ada. Ya, Nabi Musa dahulu kan mungkin mempertanyakan itu karena belum disempurnakan. Tapi ketika Nabi Muhammad pada hari ini, nah sudah disempurnakan. Kalau sudah disempurnakan, berhaklah kita mencari jawaban. Kenapa aku harus sholat? Kenapa aku harus makan? Kenapa kita makan? Karena adanya lapar. Ternyata yang membawa aku makan adalah rasa lapar. Bukan aku makan ingin menemukan kenyang. Tapi apa? Rasa lapar itulah yang membuat aku ingin makan. Itu yang sebenarnya. Oh, gara-gara ada rasa lapar. Rasa lapar itulah membuat keinginan aku ingin makan. Coba aja apa ada rasa lapar, ada ingin makan. Kalau ingin, itulah yang. Maka adanya niat, adanya keinginan tadi karena ingin kembali. Ya, makan itu adalah kembali kepada rasa kenyang. Kembali kepada rasa. Lapar, rasa. Kenyang, rasa. Fujur, rasa. Baik, rasa. Kalau sifat lapar bisa dikatakan fujur, kada baik. Sifat kenyang bisa dikatakan baik. Maka apa? Perbuatan makan menemukan keduanya. Dari mana? Orang makan menemukan kenyang. Berarti rasa lapar tadi membuat makan. Ya kan? Amun rasa lapar kada ada, maulah yang makan. Kalau yang ada makan, maulah menemukan rasa kenyang. Kada mau. Makanya ketika berbuat fujur bertemu sifat takwa.
Ketika ia berbuat takwa, ada sifat fujurnya di dalam riya, sombong. Ya kan? Jangan menjadi jaminan sifat takwa itu adalah tidak fujur di dalamnya. Sama. Kenapa? Rasa lapar membuat orang makan. Ketika ia makan, menemukan kembali kepada rasa kenyang. Itu putarannya masih. Ayo, kelakuan kehidupan kita ini, makan minum tetap bertemu dengan rasa. Makan minum, apa yang ditemukan tetap rasa. Tetap kembali kepada rasa. Setelah dimakan, yang dimakan tadi mana? Lenyap. Yang ada apa? Rasa. Rasa juga tetap nanti dicari. Apa aja yang dimakan, sehebat apa, sebahal apapun makanan, tetap ingin menemukan rasa. Apa yang dimakan, tetap dari rasa. Maka amun rasa ini dicabut, makanya kan dia Tuhan sedikit aku cabut, ya aku hilangkan rasanya. Dia bagian. Karena COVID saja kayak apa? Larangnya kayak apa aja makanan, nikmatnya kayak apa aja makanan kan dia berasa. Apa adalah manfaatnya? Itu. Tetap semua menemukan rasa, semua kembali kepada sir, kembali kepada alam rahasia. Itu kelakuan kita. Jangan tertipu kita. Masih ada? Satu lagi. Jadi kalau ada perintah bikin sholat misalnya dalam Al-Quran ada kum atau kim itu, kata-kata kum itu berarti perintah kepada diri terpilih. Ini artinya akimis sholat, maka ada huruf kaf lagi ya. Maka lainnya akimis sholat tidak ubahnya dengan kum, cuma wawnya itu ada. Nah kan akimis sholat tidak ada wawnya, tapi kun ada wawnya. Karena waw itu simbol daripada keesaan. Di dalam akimis sholat, dirikanlah sholat. Kenapa tidak ada wawnya? Kenapa? Karena itu perintahkannya sama dengan sebuah kalimat. Kalau kita disebutkan, ayo bulikan. Nah, ayo sini bulikan. Nah, bulikan. Jadi akib itu adalah af'al perbuatan. Nah, yang berbuat itulah yang melakukan. Kembali kepada akimis sholat, kembali kepada huruf syah. Makanya akimis sholat. Kembali, ayo balik pulang. Kemana pulangnya? Kepada tak marbutah dahulu. Setelah balik kepada tak marbutah, hanya kepada roh. Akimis sholat. Makanya awal perintah, ayo mari sini bulikan, berdiri. Dirikanlah sholat, berdiri betul. Akim, ya kan? Artinya ketika ia berdiri, awal langkah kembali. Awalnya apa? Akim. Prokakan dengan mim. Berakhir dengan apa? Assalamualaikum. Makanya salam itu tetap kembali, asalnya daripada kaf kembali kepada kaf dan mim. Siapa yang mengucapkan salam, kepada siapa salam itu terjawab dengan huruf semuanya. Dari peristiwa Isra Mi'raj, bacaan salat semuanya itulah jawabannya. Dari huruf itu juga jawabannya semuanya. Nyaman mencari jawabannya dengan ilmu huruf. Makanya assalamualaikum ini kepada malaikat, ini kepada ini. Nah itu kan sama bola lampu kepada kilometer masih bergantung. Sesungguhnya kilometer pun tidak apa-apanya juga, ininya juga tata kayak kum juga. Jadi kum itu menentukan rentetannya. Kenapa? Karena huruf kaf itu yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Maka rentetan dari lampu kipas angin ke kilometer terakhir sama ke depan. Artinya satu jalur satu arah. Makanya kum. Makanya kum itu langsung ke diri asal, langsung kepada roh. Tak masuk kilometer tambut dari situ juga, umpat juga malaikat tambut dari situ pemerintahan. Bukan hanya kepada malaikat, jangan tertahan pada malaikat, bulik kepada kum. Kenapa? Karena assalamualaikum ada huruf waw, bulik kepada yang esa, bulik langsung. Ayo Nur, bulikan kepada yang menimakan. Assalamualaikum. Kadang-kadang begitu kita selesai rukun 13 ini maknanya, langsung kita simpulkan satu kali pertemuan dari niat sampai salam.
Kalau terpisah-pisah ini kan kadang-kadang bingung cara mengamalkan. Tapi ini kita pisah rukun ini sampai rukun 13 hanya kita jadikan satu pertemuan, kita jadikan satu. Nanti satu pertemuan lagi urutan setelah sholat. Nah ini hadisnya banyak, hadis sahih urutan setelah sholat, sunnah setelah sholat ya. Apa yang dibaca, apa yang diamalkan akan ditemukan itu nantinya urutannya sesuai kejadian roh awal ditiupkan, tidak berlainan, tidak menyimpang. Bagaimana roh awal di kejadian roh, seperti itulah setelah sholat kejadian kita kadang akan berubah juga. Nah disinilah artinya kalau hanya berpedoman kepada kesahihan hadis, akhirnya beda-beda cara bacaan setelah sholat. Kenapa? Karena pedomannya hanya kepada kesahihan hadis. Ada kita ini hadis-hadis yang sahih kita kumpulkan, bagaimana kita meletakkan bacaan amaliyah setelah sholat ini sesuai kejadian roh yang awal hingga jahir dan kembali lagi kepada jahir. Sama itu akan kita susun. Masih ada? Setelah tidak kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.